Dasar 1945. Mukadimah ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi lebih dikenal sama Piagam Jakarta. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan dan persatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPU PKI. Karena anggota BPU PKI cukup banyak kan tadi 62 orang Indonesia tambah 7 orang Jepang, makanya dibikin panitia kecil lagi untuk mempersiapkan nih kayak apa ya, mungkin kalau misalkan bahasa anak zaman sekarang mah draft kali ya, bikin draftnya dulu gitu loh, buat nanti draft ini tuh dirapatkan supaya rapatnya tuh nggak kosong dan lebih berbobot gitu loh. Itu ya kalau ala-ala anak sekarang ya, ternyata dari zaman dulu kayak gitu tuh. Nah, pada tanggal 10 sampai 17 Juli nih udah tadi kan ada rapat tengah-tengah itu. Naskah Mukadimah dibawa ke sidang kedua BPU ke PKI, sidang yang secara resmi ini. Hingga naskah Mukadimah disepakati oleh BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945. Jadi disepakati 14 Juli 1945. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. Ada rumusan dasar negara nih yang nantinya bakal jadi Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini selanjutnya ke PPKI gitu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi hasil akhir dari BPU PKI ini ya, dia menghasilkan sebuah rumusan dasar negara. Selain pembukaan Undang Dasar 1945, dia juga ada dasar negara juga nih. Nah, selanjutnya dibubarkan lalu dibuat lagi PPKI atau Dokoritsu Junbi Inkai. Dia ketuanya Insinyur Soekarno, anggotanya lebih sedikit lagi daripada BPU PKI. BPU PKI kan nyampe 62 orang ya. Kalau misalkan PPKI itu cukup anggota 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua gitu loh. Wakil ketuanya sendiri Muhammad Hatta. Dibentuknya 7 Agustus 1945. Sebelumnya kenapa sih ada PPKI ini? Karena ada desakan dari pihak Jepang yang dibom. Pihak Jepang kan dibom nih sama pihak sekutu ya kan. Pihak sekutu tuh yang barat gitu kan. Ada bom Hiroshima sama Nagasaki nih di 6 sama 9 Agustus. Nah, pas sudah dibom kan Jepang tuh semakin ngerasa wah ini udah mau benar-benar mau kalah nih. Sementara Indonesia ini masih mentah. Baru aja dapat dasar negara sama undang-undang pembukaan undang-undang gitu loh. Belum ada hal-hal lainnya, makanya dibentuk lagi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia gitu. PPKI ini dalam sidang PKI pada tanggal 18 Agustus, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ya yang perubahannya. Makanya kita kalau sekarang Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan ketuhanan yang berdasarkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kenapa sih? Karena disampaikan oleh Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasainya itu dari daerah timur ya, itu tuh merasa keberatan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu. Nah, selanjutnya tentang rumusan dasar negara atau yang nanti disebut sebagai Pancasila ada 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah tadi PPKI, setelah ada BPU PKI, ada PPKI, Soekarno-Hatta ini sempat diculik oleh kaum muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa? Karena ada desakan dari kaum muda. Kan ngeliat nih Jepang udah makin-makin hancur lah, udah dibom juga Hiroshima Nagasaki. Nah, kaum muda ngerasa ini loh saatnya kok Indonesia diem aja gitu, kok kita kaum senior dan tua-tua kok diem aja, kita tuh harusnya udah mulai nih mau merdeka gitu. Makanya Soekarno sama Hatta diculik, terus udah gitu dibujuk kemerdekaannya hingga mereka berdua setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tanpa ada campur tangan pemerintah Jepang. Kaum muda saat itu adalah Sukani, Wikana, Aidit, sama Khairul Soleh. Terus kenapa kaum muda mendesak Soekarno-Hatta? Karena mereka tuh nggak mau
kemerdekaan Indonesia tuh dikasih cuma-cuma sama pemerintah Jepang. Karena pada akhirnya negeri Indonesia bakal jadi negara Jepang, boneka Jepang gitu loh. Mereka takut kayak gitu, kayak pikiran kayak gitu. Wah, kita ini harus merdeka ya atas bisanya kita, atas kemampuan kita gitu. Makanya si kaum muda ini mendesak dari kaum yang lebih senior atau kaum-kaum ya gitulah. Nah, udah gitu hingga akhirnya peristiwa Rengas Dengklok ini menghasilkan kemerdekaan. Setelahnya itu ada kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Nah, kan kemerdekaan udah nih di apa namanya tuh dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno. Kita udah merdeka nih. Udah dikumandangkan, tapi kan kita masih mentah negaranya. Baru ada dasar negara, ya kan? Belum ada yang lain-lain hingga pada tanggal 18 Agustus adalah sidang gitu loh untuk menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Gitu. Istilahnya kalau Komite Nasional Indonesia Pusat sekarang tuh kita butuhnya kementerian mungkin ya untuk membantu presiden dalam mengurusi berbagai urusan-urusan kenegaraan. Oke, sekarang kita ke telaah soal lagi. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan nggak dari adik-adik? Jadi kecil ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang mau bacain soalnya? Ikrom? Lisa? Ada Lisa? Ada Kak. Boleh bacain soalnya? Boleh. Kurang gede ya? Udah kelihatan? Kelihatan Kak. Oke, boleh dibacain Lis. Perhatikan rumusan dasar negara berikut. 1. Kesejahteraan rakyat. 2. Peri ketuhanan. 3. Peri kerakyatan. 4. Keadilan rakyat. 5. Demokrasi rumusan dasar. Negara yang Muhammad Yamin dituliskan oleh Angka. Ada yang mau coba jawab? Ini tadi pada live ya BTW. Oke, Lisa mau coba jawab? Oke, atau kita langsung bahas ya buat yang nomor ini. Kak. Jawab. Udah pada jawab ya. Ada pending di sini tadi. Siapa yang jawab? Latifah. Jawab apa Latifah? Kak. Oke. Terus tadi siapa lagi nih? Kakak yang muncul. Tadi ada suara cowok siapa ya tadi ya? Wah. Ini kakak ada yang lagi ngebenerin nih tetangga. Ya, jawabannya dia ya. Rumusan dasar negara yang ditunjukkan oleh Muhammad Yamin itu ada kesejahteraan rakyat, peri ketuhanan, sama peri kerakyatan. Bagus ya. Thank you Latifah, Lisa, dan tadi yang udah menjawab. Oke, telah soal lagi nih. Ada yang mau bacain? Halo Ardi. Halo Kak. Ayo bacain Ardi. Perhatikan wacana berikut. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam pengembangannya, bunyi sila tersebut mendapat masukan dari tokoh-tokoh Islam bagian timur. Setelah didiskusikan, semua tokoh sepakat mengganti sila tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai positif yang dapat dipetik dari wacana tersebut adalah Kata Ardi persatuan dan kesatuan.
Kenapa, Di? Apa ya? Kan di situ